Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan salah satu sahabat saya. Beliau adalah aktif dalam berbagai organisasi dan termasuk orang yang telaten dengan keluarganya. Karena beliau ini salah satu yang menghantarkan putranya ke pesantren. Padahal beliau bukan basicnya di pesantren. Apa motivasi Pak Haji bisa ingin menghantarkan putranya ke pesantren? Itu aja dulu pertanyaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Motivasi saya memasukkan anak saya ke pondok pesantren, saya melihat zaman sekarang itu pergaulan itu sangat bebas sekali. Jadi saya kepengen punya anak itu punya dasar-dasar atau fondasi agama yang kuat sebagai bekal hidup nanti kelak setelah dia dewasa gitu. Wah, luar biasa sekali. Kedepannya di samping pesantren ada rencana sekolah, kuliah? Ada. Kebetulan sekarang kan anak saya udah kelas 3 nih, udah hampir selesai. Bahkan sekarang udah mengumpulkan syarat-syarat untuk mendaftarkan dia di perguruan tinggi. Rencananya itu di Jogja, salah satunya di Universitas Islam Negeri UIN Yogyakarta. Sama pilihan keduanya UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Ngomong-ngomong Ji, sekarang pesantren kan di ini ya, di Buntet ya. Di Buntet, salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Ini kesan Anda menyekolahkan di Buntet pesantren yang ditangkap itu seperti apa? Kalau di Buntet ya, menurut saya itu pondok pesantren yang sangat konvensional sekali, dalam arti sesuai dengan kebudayaan yang saya punya. Jadi di sana itu ke-NU-nya sangat kental sekali gitu. Jadi sesuai dengan karakter saya di sini. Di sini kan di Cibimbing itu alhamdulillah ke-NU-nya sangat kuat, sangat tinggi, tinggi ya. Berarti Haji ingin menghantarkan putranya sesuai dengan karakter jati diri Haji ya, terutama betul, yang basically Nahdlatul Ulama. Oke. Di sana setelah Anda menghantarkan putra Anda menjadi menjadi seorang yang punya basic dalam pondok pesantren, sekarang perubahan apa yang paling signifikan terutama dalam akhlak? Nah kan pesantren itu yang ditonjolkan tentang akhlak. Iya, betul. Gimana sih yang dirasakan sebagai orang tua nih? Ya, alhamdulillah setelah memasuki lingkungan pesantren sangat terjadi perubahan yang sangat besar sekali ya, 180 derajat sebelum masuk pesantren. Kalau di sini kan kalau namanya anak itu pengen sesuatu segala dikasih, disuapi, apa. Di sana itu hidupnya sangat mandiri sekali gitu. Terus bisa bersosialisasi dengan yang lain dari berbagai daerah gitu. Terus kalau di sini sebelum masuk pesantren di keluarga itu yang namanya untuk beribadah itu harus diingatkan gitu kalau anak itu ya. Kalau di sana alhamdulillah justru mengingatkan orang tua. Ya itu justru mengingatkan orang tua. Gitu. Biasa sekali. Jadi terbalik sekarang gitu setelah masuk pesantren ini. Berarti perubahannya cukup signifikan ya, dari yang tadinya diingatkan malahan mengingatkan kepada kita. Ya, alhamdulillah. Iya betul. Baik, terutama sangat respect, hormat terhadap perintah orang tua. Betul, iya. Begitu kan? Betul, iya. Iya. Karena yang ditonjolkan itu adalah akhlakul karimah. Betul. Ya. Itulah dunia pesantren. Nah, ngomong-ngomong, Haji kan sebagai pengusaha nih, kok sempet-sempetnya ingin berorganisasi? Itu kalau di sela-sela kesibukan itu untuk bersosialisasi dengan kawan, sahabat itu susah kalau nggak melalui wadah
organisasi. Ya setidaknya kita harus sempatkan berorganisasi untuk berkomunikasi, bergaul sama yang lainnya. Jangan-jangan dulu waktu mahasiswa Haji sempat aktif di organisasi ya? Aktif, alhamdulillah aktif. Ya, makanya sekarang ketika berorganisasi itu tidak gagap lagi. Betul. Bisa tuning dan bisa menyesuaikan diri. Iya. Ya. Tapi setelah saya analisis, Haji itu spesialisasinya di bendahara. Emang dari dulu, dari mulai SD, terus SMP, SMA sampai kuliah. Angkatan berapa SD itu? SD itu angkatan 90, angkatan 90. Angkatan 90. Udah dikasih mandat bendahara, iya. Oh, iya. 90, 93 SMP, 96 SMA. Sama bendahara lagi. Sampai sekarang ya bendahara. Spesialisasi saya. Sampai sekarang dari mulai SD bendahara, SMA bendahara, perguruan tinggi bendahara, sekarang bendahara. Alhamdulillah. Berarti itu tandanya Haji amanah. Alhamdulillah, gitu saja. Orang dikasih kepercayaan segemen Q sebagai bendahara, orang ini Pak Haji itu orangnya amanah, gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan bisa ada dana talang, misalkan. Ya mungkin. Paling berkesan waktu waktu taruhlah sebelum menikah itu paling berkesan di organisasi mana nih waktu kuliah? Di organisasi waktu kuliah itu kemahasiswaan paling berkesan itu. Paling berkesan ya? Iya. Masih banyak teman sekarang masih komunikasi gitu? Masih. Haji itu kan jurusan ini ya kalau nggak salah? Jurusan farmasi. Farmasi? Iya. Ya. Kenapa bisa loncat ke dunia bisnis sekarang? Ya itu mungkin darah orang tua yang ngalir ke saya, darah orang tua yang menetes ke Haji ya, dan basicnya ke bisnis. Walaupun sekarang itu farmasi itu banyak link-link bisnis juga. Oh banyak ya? Sangat banyak sekali. Ya. Oke. Dan istri pun alhamdulillah sekarang di bidang kesehatan. Ya, jadi masih nyambung lah begitu ya. Nih sebagai bendahara tantangan terbesar itu apa sih Ji? Ya itu kita harus bertanggung jawab melaporkan segala jenis pemasukan dan keluaran keuangan, sekecil apapun, Rp1 apapun harus dilaporkan. Yang keduanya ya kita harus berani berkorban seandainya ada masalah-masalah keuangan, masalah kekurangan. Saya insya Allah bisa memberikan ya istilahnya tuh pengorbanan berupa material meskipun hanya sedikit. Iya. Jadi istilahnya udah biasa lah kalau misalkan dipegang bendahara, misalkan ada yang ngeker, ini kira-kira Haji dapat profit nggak dari bendahara gitu. Oh ya, ada nggak? Tidak. Ada yang Ya pasti ada. Jadi cuman dibalas mungkin dengan Haji dengan transparansi. Ya, betul. Ya, contoh kasus. Karena saya seorang pengusaha ya bergerak di bidang perdagangan jual beli. Ya mungkin ada beberapa orang yang berpendapat ya mungkin itu menjadikan modal. Ya si uang kasih jadikan modal, ya silakan aja. Yang penting saya transparansi bahwa uang itu ada gitu. Uang itu ada. Apa yang saya laporkan ya ada uangnya. Gitu. Jadi memang itu sifat amanah itu artinya bukan sepi kritikan, bukan berarti sepi justru kritikan itu sebagai jamu kita untuk berbuat lebih baik lagi. Iya. Oke, terima kasih Ji. Saya bisa berbincang dengan Haji walaupun sejenak, tapi insya Allah continue. Alhamdulillah. Untuk bagi saya ini salah satu mentor tentang amanah. Oke, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.